Jadi orang-orang komunis ini betul-betul militer karena dia tidak dihukum dan tidak dibekukan, boleh ikut lagi, ya udah di situ mulai hidup lagi tahun 51, 53, 55. Ikut pemilu. Bagaimana bisa Angkatan Darat, internal Angkatan Darat yang terlibat? Pertama, Letkol Untung. Ya. Dia pengawal presiden. Cakrabirawal. Cakrabirawal sama dengan Pampres sekarang lah. Pas Pampres. Tidak di bawah komando Angkatan Darat. Saya dengar dari Pak Baberi Dewan Saidi menjelang pemilu 55 Ya. itu ketua umum PKI namanya Teliangji apa ya, itu menemui Bung Karno dan akhirnya Bung Karno yang merestui dihidupkannya lagi PKI ya. Tahun 51. 51. 51. Nah. Oh, gimana duduk perkaranya itu? Iya, karena bahwa dianggap dia biar kesetiaan lah. Ini udah dipimpin langsung siapa? Dipimpin Aidit dia waktu 51 udah Aidit. Oh, tahun 51 itu ada Aidit. Ya, di waktu kita 49 Desember terbentuk Republik Indonesia. PKI sudah ada. Oke. Republik Indonesia Serikat. Iya, 27 Desember. Iya. Kemudian berunding untuk membentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Nasir. Ya. Nah, di situ Nasir yang kelihatan revolusioner itu untuk kembali Undang Partai Komunis Indonesia. Oh, oke, mosi integral Masih Nasir. integral Nasir. Jadi Karena itu dia dapat angin lagi. dapat angin lagi. Disitulah mulai dia konsolidasi. Cepat dia konsolidasi, kalah cepat dia konsolidasi. Jadi orang-orang komunis ini betul-betul militer karena dia tidak dihukum dan tidak dibekukan, boleh ikut lagi, ya udah di situ mulai hidup lagi tahun 51, 53, 55. Ikut pemilu. Pemilu 55 sudah Aidit itu ya. Udah Aidit, pimpinan Aidit. Ya berarti 3 juta orang dia dapat itu. Pengikutnya masa dulu udah 3 juta orang. Tahun 55 sudah 3 juta orang dia anggotanya. Dan itu lebih real dibandingkan partai sekarang kan. Tuh Partai sekarang kan nggak jelas kan, floating semua ya. Anggotanya floating semua. Ya, jadi ya sudah. Dia punya kekuatan besar, ya, yang memuji-muji Bung Karno. Bung Karno dipuji ya senang lah. Iya. Ya, nomor 5 dia partai nomor 4. Setelah PNI, Masyumi, NU, nomor 4 PKI. Pak Kiflan ya, oke, setelah itu dia kan memberontak tahun 65. Ya. Sejauh mana kan banyak orang mengatakan, wah ini kan PKI misalnya Mbak Mega pernah mengatakan sejarah diluruskan, sejarah 65. Menurut Pak Kiflan itu apa masalahnya dengan sejarah 65 sehingga perlu diluruskan atau perlu ada yang bengkok, ada yang apa ya, di bagian mananya sebenarnya? Ya, itu kan keinginan dari orang komunis bahwa mereka tidak bersalah. Ya, jadi dikira bahwa karena tidak bersalah, yang dianggap itu bersalah kejadian 1905 kudeta versi mereka. Tapi fakta Versi mereka itu adalah internal Angkatan Darat. Ya. Itu sudah disebutkan oleh orang-orang komunis bahwa itu internal Angkatan Darat, terutama oleh nanti Sudisman ya. Nah, itu sebenarnya sebagai yang masih hidup waktu itu. Yaitu Angkatan Darat. Tapi dalam hal ini bagaimana bisa Angkatan Darat, internal Angkatan Darat yang terlibat? Pertama, Letkol Untung. Dia pengawal presiden. Cakrabirawal sama dengan Pampres sekarang lah. Pas Pampres. Tidak di bawah komando Angkatan Darat. Dulu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dibentuk tahun 62 oleh Bung Karno. 3 angkatan tambah polisi, AKRI dijadikan satu menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Untuk pertama kita menghadapi Trikora merebut Papua, kemudian Dwikora melawan Malaysia, dibentuk jadikan satu. Jadi ada Angkatan Darat, Panglima Angkatan Darat, dia punya komando tuh Angkatan Darat, Angkatan Laut komando, udara juga, sama polisi juga. Jadi itu tahun 62 sudah dibentuk. Jadi ada Cakrabirawal pas Pampres. Coba bayangkan pas Pampres itu pimpinannya Sabur, Kolonel Sabur lah. CPM itu CPM. Kemudian dalam hal ini batalon-batalonnya ada dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, ya, ada kepolisian. Salah satunya batalon pengawal presiden khusus, ada pasukan pengawal presiden namanya Cakrabirawal. Batalonnya itu dipimpin Letkol Untung. Nah, Letkol Untung itu bukan Angkatan Darat, dia kan pas Pampres. Bukan di bawah pimpinan Angkatan Darat, bukan di bawah pimpinan Yani waktu itu, Jenderal Yani. Nah, dia jadi
demikian, Yani waktu itu jenderal atau letjen? Letnan Jenderal ya. Dulu angkatan itu cuma Letnan Jenderal, panglima tertinggi yang bintang 5 ya, presiden ya. Jadi dengan demikian dia bukan orang angkatan darat, dia pengelola presiden. Kenapa dibilang angkatan darat? Orang bukan di bawah komando angkatan darat. Oh itu katanya karena itu internal angkatan darat, yang menangkap itu adalah pimpinan Letkol Untung dengan pasukannya. Pasukan yang dibentuk untuk menangkap para jenderal ini sebenarnya perintah Bung Karno untuk dihadapkan ini para jenderalnya, karena dianggap jenderal mau kudeta, ada Dewan Jenderal. Diisukan tadinya karena sakit, kemudian dibentuklah yang namanya CCPKI, Komite Sentral PKI, membentuk sama Biro Khusus. Biro Khusus ini menyusup ke angkatan-angkatan. Nah, di bawah Sam Kamaruzzaman. Nah, kemudian Sam Kamaruzzaman ini sampai bisa membina yang namanya Letkol Untung. Nah, Letkol Untung ini dulu pernah jadi anak buah Pak Harto dulu. Pernah Banteng Riders di Jogja juga. Nah, jadi tahu dia ini siapa si Untung ini, Pak Harto. Nah, kemudian untuk pasukan yang menangkap para jenderal ini diperintahkan menghadap kepada Bung Karno adalah Letkol Untung. Membentuk satu tim. Pertama tim Pasopati, Dul Arif pimpinan, Letu Dul Arif. Kemudian pimpinan untuk yang kedua Pringgodani. Pimpinan Mayor Siono, Mayor Udara Siono. Itu kan angkatan udara, bukan angkatan darat. Yang ketiga pimpinan Bima Sakti, tim Bima Sakti. Itu pimpinan adalah Suradi, Kapten Suradi. Jadi dua dari Pas Pampres itu, Pas Pampres yang namanya Siono, Mayor Siono, bertugas untuk nanti menerima dan melatih para jenderal itu dibawa ke sana, ke Lubang Buaya, menyiapkan itu latihan para gerwani. Sedangkan Dul Arif ini yang timnya yang menculik pasukan Pasopati. Nah, menangkap dan menculik untuk dihadapkan kepada Bung Karno. Sebenarnya dihadapkan Bung Karno, inilah sebenarnya yang akan melakukan kudeta. Dewan Jenderal itu. Ya, karena jenderal-jenderalnya mereka akan membentuk pasukan yang namanya Angkatan Kelima. Itu yang diminta oleh Chou Enlai, Perdana Menteri, kepada Bung Karno supaya dibentuk Angkatan Kelima, buruh tani. Dipersenjatai, diajukan kepada Panglima Angkatan Darat, Laut, Udara dan Akri. Angkatan Udara Omar Dhani, Marsikal Madya Omar Dhani, dulu namanya Laksma Madya Udara. Setuju. Angkatanan nggak setuju, termasuk Panglima Angkatan Darat Ayani, Suparman, kemudian MT Haryono, ya, termasuk Jenderal Panjaitan, DI Panjaitan. Nggak setuju. 6 jenderal yang ada di Angkatan Darat nggak setuju untuk adanya Angkatan Kelima, buruh tani ini. Ini diisukan Dewan Jenderal mau kudeta terhadap Pak Bung Karno. Nah, jangan demikian kan terbukti kalau urusan Angkatan Darat bukan pasukan Angkatan Darat, kalau internal Angkatan Darat. Karena kan itu dia Pas Pampres, bukan Angkatan Darat punya. Di bawah komando langsung presiden, pengawalannya presiden. Ada Mayor Siono, Angkatan Udara. Jadi satu Mayor Udara, satu Kapten Letu Dul Arif, satu Kapten Suradi, 2 angkatan. Tapi kan bukan Angkatan Darat, di bawah komando Pas Pampres, Cakrawirawa dulu. Dulu Cakrawirawa itu terpisah dari Angkatan Darat ya? Ya, bukan langsung di bawah presiden itu. Jadi bagaimana bisa itu urusan Angkatan Darat? Kok diisukan itu internal Angkatan Darat yang disebut dengan dari Cornell Paper, yang dari Ben Anderson membuat satu paper itu sebenarnya internal Angkatan Darat. Salah satu skenario. Ya, skenario bahwa itu dalangnya Angkatan Darat, dalangnya Bung Karno, dalangnya Pak Harto, kan? Jadi dia dibilangnya bahwa itu urusan Angkatan Darat dan Angkatan Darat yang melakukan itu. Oh, tidak, karena ada Angkatan Udara mendukung, Angkatan Udara mendukung.